Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat GPIB. Pada saat ini senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah program Night Call GPIB yang kiranya hal ini senantiasa boleh berlangsung dengan baik dari waktu ke waktu. Puji syukur kepada Tuhan tentunya kalau hari ini kita akan kembali disapa oleh firman Tuhan. Dan kepada kita sekalian tentunya saya ingin mengajak kita untuk mempersiapkan terlebih dahulu bacaan Alkitab 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Inilah bahan bacaan untuk Sabtu 21 Oktober 2023. Baiklah, ketika kita sudah mendapatkan bacaan ini, mari kita bersama-sama, kita bersatu hati di dalam doa, kita mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, jika pada malam hari ini, dalam program Night Call GPIB, kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, sabda kebenaran, yang kami dapatkan ketika kami membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Karena itu di tengah-tengah keterbatasan, kekurangan, ketidakberdayaan kami, untuk dapat memahami, mengerti akan kehendak Tuhan, kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menguasai akan hati dan pikiran kami yang sudah siap sedia untuk menyambut firman-Mu, dan khususnya kepada hamba-Mu ini yang akan menaburkan firman Tuhan. Beri hikmat kepada kami sekalian sebagai pemberita firman maupun kami yang mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Bapa, kami siap untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudara, tibalah saatnya bagi kita untuk membaca Alkitab 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 7. Demikian yang dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, apa yang kita dapatkan sebagai dasar pemberitaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kehendak Allah agar Paulus dapat menjadi seorang rasul yang setia, yang baik, yang senantiasa mau melakukan kehendak Allah, maka demikianlah harapan dari semua orang yang menginginkan, yang menghendaki agar Rasul Paulus dapat sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Kita pasti sudah mengetahui riwayat kehidupan Paulus, tentang bagaimana mulanya dia, bagaimana selanjutnya kehidupan setelah ia keluar dari persoalan yang sebelumnya ia menjadi seorang yang anti Kristus, tetapi selanjutnya
Paulus menjadi orang yang setia melakukan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Dan untuk itulah ketika ia juga terpanggil untuk menyatakan sesuatu kepada banyak orang, menyatakan sesuatu kepada orang-orang yang mau mendengarkan segala firman dan kehendak-Nya, maka kita melihat ada hal yang dia mau sampaikan kepada suatu jemaat, yaitu jemaat Efesus, tentang apa sesungguhnya yang mereka harus benar-benar perhatikan di dalam mereka mencoba menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain di antara warga jemaat yang ada. Dan dalam hal ini Paulus juga memakai anak rohaninya Timotius untuk dapat melakukan panggilan dan pengutusan yang Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus nyatakan juga kepadanya. Paulus berusaha membimbing dengan baik Timotius. Paulus juga sangat peduli dengan keberadaan jemaat di Efesus. Untuk hal apa yang Paulus mau sampaikan sebagai bagian dari suatu pesan yang patut didengar oleh jemaat di Efesus itu, maka Paulus mencoba menggambarkan kehidupan itu, mencoba menggambarkan makna panggilan itu. Ada beberapa analogi yang bisa kita lihat. Bagaikan yang pertama dikatakan, bagaikan seorang prajurit yang loyal. Loyal itu berarti seorang prajurit sudah pasti dalam tempaannya sebagai seorang prajurit, ia akan memiliki sifat loyalitas yang tinggi, taat dan setia, baik kepada komandannya ataupun dia akan menjadi seorang yang taat dan setia atas berbagai macam ketentuan peraturan dan hal-hal yang patut dikerjakan oleh seorang prajurit. Yang kedua, kita melihat juga tentang Paulus menggambarkan bagaikan seorang olahragawan dengan sportivitas yang tinggi yang dimiliki. Dan dalam hal ini tentunya juga bisa dikaitkan dengan ketaatan dan kedisiplinan seorang yang aktif di tengah-tengah olahraga yang digelutinya. Taat dan disiplin merupakan kata kunci bagi seorang atlet untuk meraih sukses. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu hal lain yang digambarkan oleh Paulus, maka digambarkan juga tentang seorang petani yang dengan kerja keras yang dilakukannya, yang tidak lagi berpikir tentang panasnya terik, dinginnya hujan, dan hal apapun yang seakan-akan menghalangi segala gerak usaha dari seorang petani untuk berhasil. Seorang petani yang baik, dia akan senantiasa siap untuk menghadapi tantangan. Dia siap untuk bekerja keras. Tidak perlu diawasi. Tidak perlu ada orang yang harus mengingatkan. Karena seorang petani yang benar-benar mau mendapatkan hasil dari kerja kerasnya, ia sungguh sangat tahu apa yang patut dilakukannya. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam memenuhi akan panggilan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Paulus sangat berharap jemaat Efesus itu
dapat senantiasa melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Karena itu, ketika dia menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan apa yang patut dilakukan juga oleh jemaat di Efesus itu, maka sungguh dia merasakan apa yang dikatakannya sesungguhnya juga sudah dilaksanakan, sedang dilakukan oleh jemaat itu sendiri. Tentang loyalitas, jemaat di Efesus juga sudah melakukan dalam ketaatan dan kesetiaannya. Tentang disiplin, jemaat itu juga sudah melakukan disiplin yang tinggi, kerja keras, dan juga dalam keberadaannya. Jemaat itu sendiri ternyata adalah bagian dari orang-orang yang menghayati kehidupan itu melalui apa yang mereka yakini, bahwa tidak pernah ada sesuatu yang sukses sifatnya tanpa diawali atau diwarnai oleh suatu penderitaan. Karena itu, mereka adalah orang-orang yang sudah bersedia untuk bukan hanya bekerja keras, tetapi juga siap untuk menderita, siap menghadapi segala rintangan dan tantangan yang berat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi. Lalu bagaimana dengan pemahaman kita sekarang ini sebagai warga gereja? Bagaimana pemahaman kita tentang suatu panggilan yang Tuhan senantiasa perdengarkan, ingatkan dengan berbagai macam cara, agar kita senantiasa juga boleh mengingat apa yang Ia sudah pernah nyatakan kepada kita tentang panggilan itu sendiri. Sejauh manakah kita menghayati makna panggilan itu? Sejauh manakah kita dapat benar-benar mengerti dan menghayati panggilan itu? Itu penting. Karena jikalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil, itu tidak cukup kalau hanya tahu. Kita juga harus menyadari siapa kita, sehingga kalau kita sudah tahu tentang panggilan itu sendiri, maka lakukan sesuatu di balik panggilan yang kita terima. Bukan hanya dengan perkataan, iya aku mau. Tetapi mungkin belum tentu juga kita melakukannya. Paulus menginginkan jemaat di Efesus itu boleh menjadi suatu jemaat yang sungguh-sungguh dapat melakukan kehendak Allah. Dalam konteks bacaan Alkitab kita, maka Paulus juga terbuka, dia terus terang dalam panggilannya untuk mengikuti Kristus, dalam panggilannya untuk mengikuti kehendak Allah. Maka sesungguhnya siapapun akan mengalami yang namanya pergumulan, akan mengalami yang namanya persoalan, mengalami berbagai macam bentuk penderitaan. Tetapi sekali lagi Paulus memberikan suatu kesempatan bagi kita untuk menghayati panggilan itu, dan pada akhirnya kita mampu dapat melihat di balik segala penderitaan yang ada. Memang sudah demikianlah akan apa yang menjadi risiko, konsekuensi kita di tengah-tengah kita melakukan yang Tuhan kehendaki. Kita dipanggil untuk menderita. Biarlah kita kiranya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita menerapkan apa yang digambarkan sebagai seorang pelayan, seorang yang telah menerima panggilan itu. Lakukan
sungguh-sungguh pekerjaan itu. Taat dan tetap setia menerima panggilan untuk melayani, panggilan untuk bersaksi, panggilan untuk bersekutu. Mari saudara-saudara, kita diingatkan dalam panggilan ini bukan sekedar melakukan tanpa sesuatu yang harus kita perhatikan untuk keberhasilan itu sendiri. Disiplin juga merupakan hal yang patut kita perhatikan. Kita sesungguhnya sudah ada dan hidup di dalam Kristus Yesus. Lakukanlah segala pekerjaan ini, tetap mau bekerja keras, tetap bersedia untuk mengalami apapun di balik konsekuensi kita yang sudah menyatakan diri siap untuk menerima panggilan itu sendiri. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kini saatnya kita siap untuk melakukan akan panggilan itu sendiri. Panggilan untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan kehendak-Nya. Karena itu, tetap fokus pada apa yang Tuhan kehendaki, yang kita sedang kerjakan. Konsisten di tengah-tengah apa yang kita sudah nyatakan dalam suatu tekad dan janji kita. Konsekuen dengan segala sesuatu apapun yang mungkin terjadi, kita siap untuk menjalani. Yang penting, ini karena kehendak Tuhan. Semua itu kiranya kita mau lakukan hanya untuk satu maksud tujuan. Apapun yang kita perbuat, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Melalui pekerjaan, melalui pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, melalui hal apapun yang kita mau perbuat, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan penyerahan diri kepada Tuhan, sambil tetap meminta kepadanya, Tuhan, mampukan aku yang lemah ini untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Aku bisa melakukan sesuatu, tetapi tanpa kekuatan, kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong aku tidak akan sanggup melakukan pekerjaan Tuhan. Nyatakan sesuatu kepada Tuhan agar Ia sungguh-sungguh boleh menjadikan kita hamba-Nya yang setia, hamba-Nya yang mau melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara, sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi. Amin. Saudara-saudara, sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mau bersyukur kepadamu, ya Allah, jikalau pada saat ini kami boleh disapa oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, memberitakan, menaburkan firman Tuhan sudah melakukannya. Kami sekalian sudah boleh mendengarnya, tetapi segala sesuatu kami mau landaskan, kami mau peralaskan kembali ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang pada akhirnya berkenan menolong kami sekalian untuk mewujud nyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam panggilan, pelayanan, dan persekutuan dan kesaksian kami di muka bumi ini. Tuhan tahu keberadaan kami semua. Pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu keberadaan kami semua. Setiap pribadi hamba-Mu dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan mengetahui setiap orang yang melayani. Tetapi juga kami percaya Tuhan mengetahui setiap orang yang dilayani
warga jemaat yang dilayani oleh hamba-hamba-Mu. Karena itu ya Bapa, sebelum kami mengakhiri hari ini, di tengah-tengah malam yang semakin larut, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan bagi kami mengalami berbagai macam peristiwa di sepanjang hari ini. Dari sejak pagi kami bangun dari tidur kami, hingga malam hari ketika kami akan tertidur. Ketika kami akan melalui hari ini, melalui suatu proses pergantian hari yang kami akan alami. Berkati kami ya Bapa. Sehingga dengan segala ucapan syukur, biar kiranya kami mengakhiri hari ini dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu, untuk penyertaan Tuhan dengan segala firman dan kebenaran yang setiap kali kami boleh dengar dan menyapa kami. Terima kasih Bapa. Tuhan kiranya tetap menuntun kami untuk dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan, apapun juga bentuknya. Terima kasih Bapa untuk program Night Call GPIB. Biar kiranya ya Bapa dalam setiap kesempatan yang boleh dilaksanakan, baik majelis sinode maupun juga semua jemaat-jemaat Tuhan boleh dapat menikmati program ini, khususnya untuk setiap pemberita-pemberita firman yang Tuhan layakkan menaburkan firman. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Kami mau alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sumber kehidupan kami. Amin. Baiklah sahabat GPIB, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kini kita akan mengakhiri keseluruhan acara Night Call pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat malam, shalom. Tuhan berkati.